Halo teman-teman semua, selamat malam menjelang awal tahun 2023. Semoga kalian tetap semangat belajar, salam sehat, dan salam berkah. Dalam video ini saya akan mengangkat sebuah tema valid setup atau setup yang rusak dari video lesson 5 tentang EFC. Bagi saya ini menarik sekali untuk saya share kepada teman-teman semua supaya tahu beberapa kesalahan dalam melakukan entry. Ada setup tetapi setelah entry kena SL. Oke, mari kita backtest bersama. Dalam video ini ada hal yang menarik. Salah satu member di dalam kelas saya bertanya di strategi EFC ini. Pertanyaan seperti ini. Di dalam video YouTube kita semua tahu setiap kali terjadi boss pasti akan meninggalkan FEG untuk kita bisa entry. Pertanyaan saya, jika sudah terjadi boss dan tidak meninggalkan FEG, lalu kapan dan di mana kita mau entry? Ini bagi saya menarik. Jadi setelah setiap kali terjadi setup, ada boss, kemudian ada FEG, kita melakukan entry, ternyata entry kita kena SL. Ini salah satu setupnya. Kita tahu di sini setup, kita entry, di sini entry, satu member entry, kemudian kena SL di bawah LL sekitar 12 pip di sini. Ya, oke, kita ulas dulu ya. Yang pertama, ini dari setup ini sebenarnya sudah baik, sudah bagus. Ada SH di break, ya, kemudian ada SL di break. Break pertama adalah di swing low. Break pertama, harga kemudian naik, nembus SH ini menjadi boss, benar kan? Kemudian ini yang terakhir, jadi higher high, stop hand liquidity, harga turun, di sini meninggalkan FEG, di sini juga meninggalkan FEG. Kemudian di saat di antara FEG ini dilakukan entry, jadi dilakukan buy limit di sini dengan SL 12 pip, mencari, terus kemudian mencari TP sekitar 20 pip gitu kan. Nah, di sini belum ada konfirmasi. Ini belum ada konfirmasi. Yang saya sampaikan ada konfirmasi engulfing atau yang lain. Tetapi di bawah ini terjadi konfirmasi. Tapi konfirmasinya hanya berapa pip saja di sini. Nah, kemudian harga turun di sini melebihi dari lower low yang ada di sini. Ini. Nah, ini yang dikatakan valid setup. Nah, fungsinya backtest seperti itu. Jadi saya tidak akan mengatakan ini kenapa kena SL, ini kenapa ini. Jawabannya rata-rata yaitu karena market maker berjalan, itu karena smart money yang berjalan. Saya tidak akan mengatakan itu. Itu sudah jawaban kebanyakan ya, kebanyakan. Tapi kita di sini belajar, kita mencari ilmu kenapa bisa terjadi setup kita terkena SL gitu. Kita meminimalkan resiko, itu yang pasti. Oke, kita cari permasalahannya. Ini dari swing low sudah terbreak, swing high sudah terbreak, menjadi boss. Oke. Jadi permasalahannya ada di sini. Ini ada swing low atau lower low dari swing low yang ada di sini, ya kan? Tetapi harga ini masih, jadi masih ada yang tertinggal. Maksudnya apa? Masih ada liquidity yang belum diambil. Ini nih, ingat. Ini ada swing low di sini. Ini belum diambil. Ada lagi di sini. Sini ada swing low. Ya kan? Harga cuman sampai di sini, tidak bisa menembus. Jika harga kemungkinan harga bisa menembus ini, kemungkinan setup ini jadi valid. Ya. Itu yang terjadi. Kemudian di sini juga ada base, terjadi base demand. Nah, di sini terjadi demand, di sini ada demand. Kemudian di bawah lagi sini, di sini ada order block atau demand.
Jadi harga ini tidak sepenuhnya mengambil liquidity. Inilah permainan dari market maker, permainan dari smart money. Fungsinya apa? Ya ini intinya kita ngambil setup entry di sini, SL kemudian mengambil SL apa namanya, kita membuat SL di bawah lower low, diambil harga baru naik, begitu ya. Jadi permasalahannya masih ada kayak lagu Kinden, masih ada yang tersisa. Nah, jadi masih ada liquidity yang diambil. Intinya di situ, gitu kan. Nah, kemudian coba lihat ini pergerakannya. Di sini di area demand kembali lagi dia memantul, ya kan. Kemudian di area order block. Ini diambil di XAU 5 menit hari Jumat kemarin ya, sekitar jam 10 jam 10 jam 11 masih di sesi Asia. Kemudian di sini diambil juga. Ini diambil di sesi menjelang sesi New York, sesi London dan sesi New York. Gitu. Jadi paham ya. Jadi kita mencoba untuk backtest permasalahan atau mungkin kesalahan kita dalam entry seperti apa, itu wajib gitu. Jadi kita tahu, jadi kita melangkah untuk ke depan selalu konsisten dengan setup yang kita punya agar tidak terjadi kesalahan seperti yang pernah kita jalani gitu. Mungkin itu yang bisa saya share karena ini menurut saya penting. Kalian juga harus tahu juga. Jadi di saat ada setup yang baik menurut kalian, coba lihat dulu sekitar, lihat dulu harga yang sebelumnya. Masih ada tidak liquidity yang belum diambil. Kalau yang ini sih kita melihat ini, kenapa ini dah terakhir ini? Saya melihat di sini memang di sini ada trend liquidity di sini. Makanya harga dia mengambil liquidity yang ada di sini. Ini sudah baik liquidity ini, gitu. Tapi yang di bagian bawah di low-nya, di SL swing low-nya masih ada beberapa yang belum diambil, gitu. Seperti ini kan, dia hanya mengambil setup yang ada di sini, mengambil liquidity yang ada di sini. Ini. Seperti yang saya sampaikan di part pertama tentang liquidity, mengambil liquidity, sini ngambil liquidity, kemudian ngambil liquidity sini, gitu. Harga naik. Terus kemarin, terus yang hari Jumat kemarin, ini lumayan nih, andaikan kena pun 20 pip, kena sampai atas 50 pip juga kena. Kalau sesuai setup, ya. Ini mungkin pertanyaan, mungkin bisa diperlebar, bisa sesuaikan risknya dari balan kalian, intinya gitu. Kalau dari balan kalian itu lebar atau mungkin balannya besar, saldonya besar, mungkin bisa ini dilebarkan lagi, gitu. Mungkin ngambil SL-nya sekitar 20 pip, gitu. 20 pip, ini 50 pip, jadi 1 banding 2,5 gitu ya. Jadi bisa kita bisa bukan diakali, kita bisa menggunakan satu mungkin agak lebar SL-nya, atau lebar tadi kan sesuaikan dengan risknya, atau ya sesuai dengan ini. Kalau pakai risk ini kan masih kecil, kita ngambil pakai lot 0.01 masih aman, gitu. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktunya. Semoga materi-materi di channel Trading Iswan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan insya Allah saya akan mengangkat beberapa judul atau beberapa materi yang intinya tentang bagaimana kita setup dan bagaimana kita entry. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.